mengukurnya secara netral. Sementara kalau framework kita mengukurnya dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Oke, berikutnya kita sampai ke modul 17 ya, terkait dengan tren dalam information system ya, penelitiannya. Oke, tren yang sedang berkembang ini apa sekarang ya? Oke, ada banyak ya tren-tren yang berkembang, dan ini sebenarnya kalau kita bingung mau meneliti apa, kita bisa jadikan sebagai acuan. Jadi kita ikuti aja tren. Nah, biasanya dalam tren itu nanti akan muncul ya aspek-aspek atau sifat-sifat atau dimensi-dimensi yang cocok ya dengan state of the art ya. Kalau memang tidak memungkinkan untuk semuanya ya kita bisa cari salah satunya ya, atau duanya atau tiganya dan seterusnya. Apa itu? Atau misalnya pembahasan tentang blockchain. Jadi apapun yang terkait dengan blockchain, kita mau bahas misalnya aplikasi-aplikasi yang ada, atau kita mau membahas algoritmanya bisa, karena blockchain-nya sendiri sebagai satu tren. Atau fintech ya, atau terkait dengan kerangka kerja personalisasi. Jadi menurut kita personalisasi sekarang ini tidak terlalu efektif atau efisien. Kita perlu ada konsep yang lebih optimal misalnya, ya, sehingga kita bukan hanya melihat sesuatu yang sifatnya ekstrinsik luar saja ya, tapi juga intrinsik misalnya. Terus knowledge management ya, walaupun ini sudah lama, tapi sekarang tetap ya ini menjadi tren yang berkembang. Kenapa? Karena ada demand ya, ada permintaan. Bagaimana caranya knowledge itu bisa berpindah? Jadi bukan hanya information yang berpindah, ya. Namun memang ini sangat berat ya secara filosofis, walaupun aplikasi sudah banyak berkembang, tapi sesungguhnya yang bisa diukur itu hanya informasinya, bukan knowledge-nya. Ataupun quantum teknologi ya, teknologi kuantum ini juga termasuk tren yang berkembang, atau IT governance ya, di mana sekarang muncul kesadaran untuk mengelola ya suatu hal. Jadi ini di atas manajemen. Kalau dulu hanya manajemen, manajerial ya, mengatur aturan-aturan ya dan lain sebagainya, tapi sekarang sampai ke level yang lebih tinggi ya, yang lebih strategis, di mana aturan-aturan itu hanya bisa wujud kalau ada kebijakan ya, harus ada dasar-dasar ya yang lebih tinggi, yaitu pengelolaan. Ataupun yang terakhir adalah user experience. Ini beberapa contoh ya bagaimana kita bisa melihat tren yang berkembang. Dan ketika kita meneliti dari aspek manapun, dari dimensi manapun pada tren-tren, sesungguhnya kita sudah melakukan state of the art. Oke, kemudian selain itu, kita juga harus berpikir ya, kontribusi penelitian kita itu apa. Nah, kontribusi penelitian erat kaitannya dengan cara kita untuk memahami ya, cara kita untuk mengetahui. Nah, tentu ini harus menjadi prioritas dan juga role ya, peran yang sangat major ya, yang sangat utama dalam akademis ya. Nah, kontribusi itu bisa kita lihat dari sisi teoritisnya. Apakah ini teori baru ya, atau konsep baru ya, atau konsep tertinggi tadi ya, atau konsep yang relevan dan sebagainya. Jadi tinggal dikaitkan saja dengan state of the art-nya. Atau kontribusi dari sisi metodologi ya, metode-metode mekanismenya, atau kontribusi dari sisi empirikalnya. Oke, nah ini sebelum kita mengakhiri ya pembelajaran kita harus lihat ya bahwa sesungguhnya penelitian itu bukan hanya sekedar menunggu ya secara pasif selesainya suatu hal ya, karena kita butuh pemantauan secara reguler, pengecekan secara reguler. Jadi kalau kamu udah mengerjakan sesuatu, terus sudah kamu leave it ya, kamu tunggu hasilnya. Enggak seperti itu. Harus ada keaktifan kita ya untuk melihat, untuk mengecek, untuk memantau, ataupun untuk menilai ya. Jangan-jangan kita bias, jangan-jangan kita salah dalam meneliti. Nah, komitmen itulah yang harus diwujudkan dalam penelitian. Ini yang nantinya akan membedakan penelitian yang berasal dari akademisi dengan penelitian-penelitian atau research-research dari area yang lain. Jadi berikutnya, penelitian bukan tentang bertanya ya kepada orang apa yang mereka sukai dan apa yang tidak. Jadi bukan hanya sekedar nanya, suka enggak, tidak suka enggak. Bukan ya, lebih dalam dari itu. Karena kita mau paham akan sesuatu. Jadi bukan hanya sekedar mengerti ya, tapi ada kepemahaman di sini. Ketika kamu paham, kamu bisa menjelaskan ke orang lain, dan ketika kamu bisa menjelaskan ke orang lain, kamu bisa juga mengoptimalisasinya atau menambah baikkan suatu konsep tersebut, dan tentunya itu nanti akan berkontribusi. Karena ada signifikansi berbanding dengan apa yang sudah dilakukan ya. Terus berikutnya, penelitian bukanlah alat politik ya untuk kepentingan tertentu. Kita harus adil di sini ya, jangan
condong ke salah satu pihak golongan ya. Terus kemudian penelitian juga bukan untuk membela ya. Jadi ini bukan hanya sekedar argumentatif ya. Tapi bukan, kita berargu itu bukan untuk mengkukuhkan bahwa kita yang paling benar, bukan. Tapi kita mengargue atau berdebat untuk memperbaiki teori kita sehingga dia lebih cakep, lebih bagus, lebih komprehensif. Nah, ini jadi bukan mempertahankan pendapat ya satu individu atau golongan. Oke, cukup sekian pembelajaran dari kami terkait dengan state of the art. Mudah-mudahan berguna bagi rekan-rekan ya mahasiswa sekalian. Kita akhiri ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.